Hai semuanya, kenalin kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis konsumsi daya dalam pabrik. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Kristia Musitohang dengan NIM 24080107. Perkenalkan, nama saya Rahmat Gita Sirait dengan 24080119. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Gerdeni Zeribu dengan NIM 24080101. Perkenalkan, nama saya Deoni Perpanjangan dengan NIM 24080101. Perkenalkan, nama saya Karika Benawa Purba dengan NIM 24080109. Contoh aplikasi industri daripada analisis konsumsi daya listrik dalam tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan meliputi yang pertama, industri manufaktur, yang kedua, industri otomotif, yang ketiga, industri pengolahan makanan dan minuman, yang keempat, industri kimia dan farmasi, lalu yang terakhir ada industri energi. Tujuan optimasi penggunaan daya listrik pada mesin industri bukan hanya mengurangi konsumsi energi, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memperpanjang umur peralatan. Apa sih itu konsumsi daya listrik? Konsumsi daya listrik itu merupakan energi yang digunakan oleh suatu peralatan atau sistem listrik dalam satuan waktu. Konsumsi daya listrik sangat penting diperhitungkan dengan industri agar biaya profesional dapat diminimalkan. Analisis daya listrik ini juga merupakan proses yang menghitungkan konsumsi berdasarkan tegangan arus dan hambatan yang ada dalam suatu sistem. Manfaat analisis daya listrik ada 3, yaitu yang pertama, efisiensi penggunaan daya. Efisiensi penggunaan daya ini berfungsi mengurangi biaya operasional dengan mengoptimalkan konsumsi listrik. Yang kedua, ada peningkatan jamur peralatan, berfungsi memperpanjang umur peralatan dengan menjaga kondisi optimal. Yang ketiga, ada stabilitas operasi mesin, berfungsi memastikan operasi mesin yang konsisten dengan menjaga kestabilan listrik. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu hukum Ohm. Hukum Ohm adalah prinsip dasar dalam ilmu listrik yang menyatakan bahwa arus yang mengalir melalui suatu konduktor berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan pada konduktor tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatan konduktor. Secara matematis, dituliskan dalam rumus V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan, I adalah arus listrik, R adalah hambatan. Komponen utama dalam hukum Ohm adalah satu tegangan atau V, merupakan gaya dorong di balik aliran arus listrik, dapat diibaratkan seperti tekanan air dalam pipa. Yang kedua, arus atau I, merupakan aliran elektron melalui penghantar seperti aliran air dalam pipa. Yang ketiga, hambatan atau R, merupakan resistansi atau penghambat terhadap aliran arus. Hambatan yang lebih besar akan mengurangi jumlah arus yang mengalir. Kemudian, contoh aplikasi di industri yaitu yang pertama mengukur tegangan dan arus pada mesin-mesin industri untuk memastikan sistem bekerja dalam batas yang aman. Yang kedua, yaitu menyesuaikan hambatan agar mesin tidak mengalami kelebihan beban yang bisa menyebabkan kerusakan atau kebakaran, dan banyak contoh aplikasi lainnya. Pengenalan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pada dasarnya membahas tentang konduksi listrik yang berkaitan dengan hukum konservasi energi. Nah, hukum Kirchhoff sendiri memiliki 2 bunyi. Bunyi hukum Kirchhoff yang pertama adalah menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk dalam suatu percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar percabangan atau jumlah arus pada suatu titik sama dengan 0. Oleh karena itu, hukum ini biasa disebut sebagai hukum percabangan. Bunyi hukum Kirchhoff pertama adalah jumlah arus listrik yang masuk dalam suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik tersebut. Sementara, hukum Kirchhoff kedua menyatakan bahwa di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah gaya listrik pada penurunan tegangan sama dengan 0. Nah, penurunan tegangan sama dengan 0 berarti tidak ada energi yang hilang dalam rangkaian tersebut. Dengan demikian, energi listrik bisa digunakan atau diserap seluruhnya. Bunyi hukum Kirchhoff kedua adalah jumlah keseluruhan voltase yang ada dalam sekitar loop tertutup di dalam rangkaian memiliki besar yang sama dengan 0. Nah, apa sih fungsi hukum dari Kirchhoff?
Fungsi hukum Kirchhoff pada dasarnya adalah untuk menentukan besarnya kuat arus dan tegangan listrik di masing-masing titik kecabangan. Karena punya bunyi yang berbeda, hukum Kirchhoff pertama dan hukum Kirchhoff kedua memiliki fungsi yang berbeda. Nah, fungsi hukum Kirchhoff yang pertama adalah ketika kuat arus listrik melewati percabangan, maka arus tersebut akan terbagi ke setiap cabang. Fungsi hukum Kirchhoff pertama adalah untuk menghitung besarnya arus yang terbagi tersebut. Nah, sementara hukum Kirchhoff yang kedua memiliki fungsi yang berlaku pada rangkaian listrik tak bercabang dengan tujuan menganalisa tegangan atau beda potensial dalam suatu rangkaian tertutup. Di sini saya akan membahas topik yang penting dalam dunia industri, yaitu konsumsi daya listrik di industri. Kenapa penting? Karena konsumsi daya listrik langsung berdampak pada biaya operasional dan juga efisiensi produksi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi daya listrik di industri, yaitu efisiensi mesin, beban listrik, dan juga pola penggunaannya. Semakin efisiensi sebuah mesin, semakin sedikit energi yang terpakai untuk hasil yang sama. Begitu juga jika beban listrik dan pola pemakaiannya yang tidak terkendalikan, maka akan meningkatkan biaya listrik. Untuk menghitung daya yang kita gunakan, kita bisa pakai rumus sederhana, yaitu daya sama dengan tegangan dikali arus. Dengan memahami rumus ini, kita bisa memperkirakan dan mengontrol konsumsi listrik dengan lebih baik. Lalu bagaimana cara untuk mengoptimalkan daya listrik di industri? Pertama, kita perlu menghitung arus dan tegangan secara akurat. Kedua, kita bisa menggunakan simulasi dan tools optimasi untuk merancang sistem kelistrikan yang efisien. Jadi, konsumsi daya listrik bukan cuma soal teknis, tapi menyangkut biaya dan keberlanjutan. Dengan pemahaman dan pengelolaan yang tepat, kita bisa menekan biaya operasional sekaligus mendukung industri yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keuntungan optimasi penggunaan daya listrik. Yang pertama, pengurangan biaya operasional. Dengan mengoptimalkan penggunaan daya, pabrik dapat menghemat biaya listrik yang signifikan. Yang kedua, peningkatan efisiensi energi. Memastikan bahwa daya listrik digunakan dengan efisien pada mesin dan peralatan yang membutuhkan. Yang ketiga, menjaga stabilitas operasional dengan cara meminimalisir kegagalan peralatan akibat kelebihan beban listrik. Yang keempat, meningkatkan keberlanjutan dengan mengurangi jejak korban industri melalui penggunaan energi yang lebih efisien. Dari materi kami menarik kesimpulan. Yang pertama, analisis daya listrik yang mengakibatkan tegangan, arus dan hambatan yang sangat penting untuk mengoperasikan yang lebih efisien dalam industri. Yang kedua, hukum Ohm dan Kirchhoff merupakan alat dasar memahami distribusi daya dalam rangkaian listrik. Yang ketiga, dengan melakukan simulasi distribusi daya, industri dapat mengoptimalkan penggunaan energi dan mengurangi biaya operasional. Yang keempat, dengan cara menghemat energi dalam pabrik dapat dicapai melalui pemahaman dan pengolahan yang tepat terhadap konsumsi daya. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa!